2024 ini untuk urusan pendidikan ini turun jauh, bahkan berada di bawah amanah undang-undang, yaitu berada di bawah amanah undang-undang 20%. Anggaran kesehatan juga sangat berkurang. UHC yang tadinya 140 miliar, sekarang dipangkas hanya tinggal tersisa 40 miliar. Sehingga masyarakat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan itu sekarang banyak sekali mengalami kesulitan pada saat dia berobat. Semangat saya adalah ingin mengembalikan itu tadi, pemerintah Kota Semarang supaya kembali ke kitahnya, yaitu skala prioritas. Yang pertama adalah tentu saja pendidikan, yang kedua kesehatan, sosial, baru urusan infrastruktur. Kita kembalikan dulu ke sana, ke kitahnya, supaya masyarakat ini sejahtera, terjamin pendidikannya, dan juga terjamin kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pemilihan wali kota Semarang periode 2024-2029. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh yang mungkin sangat dikenal di kota Semarang, yaitu nama lengkapnya adalah Alamsyah Satyanegara Sukawijaya SE, yang lebih populer dipanggil Mas Yoyo Sukawi. Apa kabar Mas Yoyo? Alhamdulillah saya ya Bapak. Masih Ya, puasa. ya, beliau saat ini anggota DPR RI dan di Semarang dikenal sebagai CEO PSIS Semarang. Mas Yoyo ini lahir di Semarang 1 Maret 1978, menyelesaikan pendidikan S1 di Manajemen Universitas Kartini Surabaya. Selain berkiprah di sepak bola, juga aktif di kegiatan politik, bergabung dengan Partai Demokrat, pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, dan sekarang menjadi anggota DPR RI dan CEO PSIS Semarang. Nah, Mas Yoyo mungkin bisa bercerita supaya pemirsa ini lebih akrab, lebih kenal mengenai perjalanan Mas Yoyo, ya, baik mungkin di bidang olahraga membina PSIS, di bidang politik, atau mungkin ada juga di bidang bisnis. Monggo silakan Mas Yoyo. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Dan alhamdulillah matur nuwun diberi waktu untuk ikut terlibat di dalam linknya Pak Bambang Sadono ini yang saya lihat cukup baik. Saya lahir di Kota Semarang pada tahun 78, tepatnya tanggal 1 Maret 78. Dan saya seperti kebanyakan anak Semarang, ya, namanya itu selalu dikait-kaitkan dengan orang tuanya. Karena nama saya cukup sulit, ya. Nama saya Alamsyah Satyanegara Sukawijaya. Karena sulit diingat-ingat, biasa kalau di Semarang niku anak laki-laki mesti dikaitkan dengan ayahnya. Seperti ada Yoyok Mardio, Yoyok Imam Suparto, gitu. Lalu ya Sukawi, ya sama lah begitu di Semarang begitu.
Saya memulai karir di politik justru menjadi juniornya Pak Bambang Sadono waktu tahun 2009, waktu itu pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD provinsi, eh, dan alhamdulillah selama 2 periode ada di provinsi. Terus selanjutnya saya meningkat, alhamdulillah diberi kepercayaan di DPR RI pada tahun 2019 yang lalu. Dan 2024 ini terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Lama ini fokus kerja saya memang selalu di bidang pendidikan dan di bidang keolahragaan serta kepemudaan. Kenapa fokus di sana? Karena memang konstituen saya, baik pada saat menjabat sebagai anggota DPRD provinsi maupun jadi anggota DPR RI, itu konstituen saya sebagian besar adalah para pemuda dan para penggiat olahraga serta para penggiat stakeholder dari pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, kalau akhir-akhir ini saya banyak dikenal di Dapil itu sebagai anggota Komisi 10 yang banyak membawa aspirasi berupa beasiswa. Ya, ini mungkin Pak Bambang juga punya ya, pada saat di DPR RI. Dan di bidang selain politik, saya banyak berkecimpung di sepak bola, utamanya PSIS Semarang, dan sudah cukup lama saya di PSIS Semarang, yaitu dimulai tahun 2001. Pada saat itu saya menjadi juniornya Mas Yoyo Mardio. Beliau posisi manajer, saya posisi asisten manajer. Lalu terus berkembang hingga sekarang tahun 2024. Jadi sudah cukup lama ngurusin bola, tepatnya 23 tahun, Om Bambang. Di, di bidang organisasi juga Yoyo banyak dipercaya di sekitar sepak bola juga. Yoyo sekarang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Sepak Bola Indonesia tingkat Jawa Tengah. Dan sebelumnya juga Yoyo 2 periode terpilih menjadi anggota eksekutif komite PSSI Pusat. Ya, ya, dan terakhir kemarin periode terakhir pada saat periodenya Pak Iwan Bule. Jadi saya dulu periodenya Pak itu Edi Ramayadi, lalu Pak Iwan Bule itu saya masih jadi anggota eksekutif komite di Jakarta. Dan banyak organisasi lain ya mungkin di tingkat kabupaten, kota, dan di tingkat provinsi ya bantu-bantu teman-teman aja. Terus ke hobi, sebenarnya saya hobinya ini uh, sama dengan anak-anak muda yang lain seperti Mas Hendy, Mas Arnas itu senangnya hobinya otomotif, ya otomotif, mobil-mobilan gitu, terus suka touring-touring, ya gitulah anak-anak laki-laki itu biasa begitu. Dan yang terakhir saya menceritakan bahwa saya ini alhamdulillah istrinya masih satu, Om Bambang. Istrinya satu, ini namanya Mbak Swasti, dan saya mengenal beliau ini dari SMP kelas 3, saya udah mengenal, tapi mulai resmi pacaran dari kelas 1 SMA, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bareng, dikaruniai 4 orang anak, tepatnya 3 orang putri, 1 orang cowok. Iya. Dan alhamdulillah yang Barep sudah kuliah double degree di ITB dan di Groningen. Yang nomor 2 SMA 1, nomor 3 di SD Al Azhar, yang terakhir ini masih usia 6 tahun. Ya. Dan kalau tidak salah istri di DPRD Kota Semarang. Oke, istri di DPRD Kota Semarang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang. Dan dia sudah periode kedua ini.
Dulu sebelumnya malah dia lebih senior, dia pernah pada tahun 2004 itu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak. Ikut ibu pada saat ibu jadi bupati dulu. Inggih. Nah itu singkatnya saya Pak Bambang. Jadi sekarang ya masih kegiatannya sebagai anggota DPR. Inggih. Ya, baik, menjadi anggota DPRD provinsi 2 kali, sekarang DPR RI insya Allah juga periode kedua nanti. Nah, sekarang banyak disebut-sebut sebagai salah satu calon potensial untuk menjadi wali kota Semarang, yang dulu Bapak, Pak Sukawi juga pernah menjadi wali kota Semarang. Apa komentar Mas Yoyo? Inggih. Eh, banyak disebut-sebutnya saya di Semarang itu sebenarnya bermula dari setelah Mas Hendi itu purna, beliau mendapatkan tugas baru di Jakarta. Selanjutnya itu di Kota Semarang banyak sekali harapan dari masyarakat untuk mencari penggantinya, sosok penggantinya. Yang pada saat itu sementara sampai sekarang masih dipimpin oleh Bu Ita. Dan ini awal mula isu-isu itu menurut saya itu hanya dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat dan juga masyarakat yang menginginkan sosok lain, ya sosok lain dan menginginkan pilihan baru. Ya seperti itu wajar dalam politik menurut saya Pak Bambang. Ya. Dinamika untuk Pilwakot ini masih sangat lama ya, masih lama, masih November dan saya lihat yang muncul di permukaan juga sahabat-sahabat saya semua. Ada Mas Arnas, ada Pak Iswar, juga belakangan ini ada yang beken banget itu siapa? Mas Ade Bakti itu. Ade Bakti itu mantan camat itu yang beken banget di media sosial itu. Terus Bu Ita tentu saja. Iya. Kenal tuh Pak Bambang yang Mas Ade Bakti itu yang viral itu. Yang nasi goreng ya? Iya, gara-gara nasi goreng itu. Itu terus ya masih banyak kok, banyak sekali calon-calon termasuk Mas Pilus itu juga muncul ke permukaan ya, memang suaranya cukup baik ada di dapil dan saya rasa memang ini baik juga untuk Kota Semarang dengan banyaknya pilihan, dengan banyaknya apa calon-calon ini bermunculan, maka masyarakat juga nanti akan bisa menentukan yang lebih baik untuk kedepannya. Begitu, Bambang. Ya, dan kemarin ada juga yang menyebut nama Pak Sumarmo. Oh iya, Pak Marmo, ngapunten dalam kesukaan. Pak Marmo itu malah menurut saya sudah bergerak duluan itu malah sudah itu. Ya, nah Mas Yoyo, ada nggak Iya. hubungannya eh, pimpinan daerah dengan klub sepak bola di daerah yang bersangkutan? Karena kebanyakan klub-klub itu dipimpin oleh kepala daerah. Oke. Ya, kalau itu dinamikanya sebenarnya seperti itu adalah dulu pada saat klub sepak bola itu masih amatir. Pada saat itu kan klub sepak bola itu kan organisasinya berupa perkumpulan, Pak Bambang Sadono. Jadi pemimpin daerah atau kepala daerah itu biasanya ditunjuk ad officio otomatis menjadi ketua umum perkumpulan sepak bola di wilayahnya. Nah, tapi semenjak tahun 2008 sepak bola ini terutama untuk Liga 1 itu nggak boleh lagi amatir, harus full profesional. Sehingga PSIS Semarang sudah berubah menjadi organisasi berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham, Pak Bambang. Nah, jadi nggak lagi harus itu. Jadi sekarang bentuknya PT, orientasinya sudah bisnis, sudah industri. Nggih. Ya, tetapi kalau wali kota masih memimpin apa klub sepak bola masih boleh.
Oh boleh, itu malah boleh. Sekarang klub sepak bola boleh dimiliki siapapun, nah, boleh. Tapi nggak boleh pakai APBD, Pak Bambang, nggak boleh pakai APBD, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Artinya kan wibawa wali kota kan lebih memudahkan untuk apa menyehatkan klub kan. Iya, lebih lebih sinkron lah untuk membesarkan klub sepak bola, kira-kira begitu. Nah, Mas Yoyo, tadi Mas Yoyo menyebut-nyebut bahwa salah satu calon yang potensial dan itu wajar adalah Iya, petahana Bu Ita. kita. Nah, tapi kan ada informasi terakhir bahwa Bu Ita tidak akan maju. Bagaimana menurut Mas Yoyo? Ya, kalau menurut saya politik itu kan dinamis ya, Om Bambang. Jadi Bu Ita mungkin menyatakan maju, mungkin ada apa eh, tujuan politik atau sesuatu yang kita mungkin nggak tahu. Tapi menurut hemat saya, yang namanya petahana itu pasti orientasinya akan maju untuk kedua kalinya. Tinggal menunggu momentum saja. Mungkin kemarin Bu Ita merasa agak apa ya, agak nggak pas di posisi wali kota, tapi kan nggak tahu mungkin di beberapa hari kemudian beliau bisa dan beliau pasti masih punya hak untuk mencalonkan diri menjadi wali kota. Dan itu pasti baru ketahuan nanti setelah bulan Agustus apakah beliau maju atau enggak gitu. Mbak. Menurut saya kok sepertinya masih maju beliau ya. Oh, luar biasa. Jadi masih diantisipasi kemungkinannya maju gitu Mas Yoyo ya. Oke, Nah, ya, kalau menurut ya. ya kalau menurut menurut Mas Yoyo eh, figur seperti apa sebenarnya yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang? Ya, masyarakat Kota Semarang ini sebenarnya masyarakatnya sangat loyal dan masyarakatnya ini sangat mengerti tentang sosok figur yang nantinya akan diusung menjadi wali kota. Figur-figur yang berhasil memimpin Kota Semarang itu kan seperti Mas Hendi itu, lalu Bapak Sukawi itu sebenarnya karakternya nggak beda-beda jauh sama mereka berdua ini. Jadi Mas Hendi dengan Bapak Sukawi itu mereka apa asik diajak ngobrol, ya, dan apa terbuka, lalu juga merangkul semua orang. Nah, itulah figur-figur yang saya rasa akan sukses di Kota Semarang begitu. Ya, eh, Pak Yo menyebut Mas Hendi sukses, Pak Sukawi juga berhasil membentuk Kota Semarang. Nah, menurut Mas Yoyo apa yang perlu diteruskan dari apa-apa yang sudah mereka hasilkan? Iya. Masing-masing ini sudah banyak menghasilkan dengan caranya masing-masing. Kalau Bapak Sukawi dulu kan melakukan perubahan yang sangat utama, yaitu pada saat kepemimpinan itu tadinya dipilih oleh anggota dewan, menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga kebijakan langsung untuk rakyat itu tentu saja diperbanyak. Nah, begitu juga Mas Hendi. Mas Hendi ini sudah sukses menyatukan di Semarang menjadi tentrem, damai selama 2 periode, 2,5 ya, 2,5 periode ini. Dan itu cukup bagus. Dan saya sampai hari ini hampir tidak pernah mendengar orang mengeluh tentang Mas Hendi ataupun Bapak Sukawi. Kebanyakan yang cerita yang kita dengar ini adalah selalu cerita-cerita positif tentang Bapak Sukawi dan cerita positif tentang Mas Hendi. Ini tentunya merupakan hal yang harus ditiru oleh pemimpin wali kota ke depan. Ya, Mas Hendi ini sudah banyak memberikan perubahan positif di Kota Semarang. Urusan pendidikan juga bagus, urusan kesehatan juga bagus, UHC-nya, urusan infrastrukturnya juga merata. Ya, saya rasa bisa menjadi percontohan. Dan saya dengar Mas Hendi ini juga menjadi salah satu kandidat calon gubernur Jawa Tengah juga ini. Ya, artinya kan memang kan ya berhasil ya dia di Kota Semarang. Dan yang utama Mas Hendi dan Bapak Sukawi ini bisa menyatukan semua agama di Semarang menjadi kota yang sangat toleran. Kita nggak pernah bicara di Semarang ini ada begini, begitu, seperti di kabupaten lain. Dan ini cukup menurut masyarakat itu dipimpin seorang wali kota yang adem, begitu, Om Bambang. Nah, ini keberhasilan mereka menurut saya. Iya.
Baik, eh, berbicara mengenai suatu daerah, ini Mas Yoyo Oke, pasti sudah sangat paham, oke. adalah bagaimana mengelola atau mulai dari meningkatkan APBD-nya, kemudian mengelola, dan Semarang itu termasuk yang tinggi di Jawa Tengah ini. Nah, tentu melanjutkan itu akan menjadi beban tersendiri. Nah, menurut Mas Yoyo, apa yang masih bisa dilakukan untuk meningkatkan APBD di Kota Semarang? Ya, APBD di Kota Semarang setelah dibangun, baik dibangun Bapak Sukawi maupun terakhir Mas Endi itu memang sudah meningkat tajam, pendapatannya sangat baik, PAD-nya juga baik, utamanya dari sektor pariwisata. Ya, di sektor pariwisata ini sangat berkembang, bahkan hotel-hotel di Semarang juga selalu penuh. Memang harus didorong peran aktif dari pemerintah ini untuk terus membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan, begitu. Dan masih banyak sebenarnya yang bisa ditingkatkan, Mbak Bambang, tapi saya ingatkan, jangan sampai meningkatkan PAD ini yang justru membebani masyarakat. Jangan sampai kita meningkatkan PAD dengan cara menaikkan PBB atau justru mengejar target PAD dengan mengejar-ngejar target-target yang ada bersinggungan langsung dengan masyarakat kecil. Itu akan sangat memberatkan kepada masyarakat. Masih banyak peluang lain, diantaranya Semarang ini bisa kita jadikan pintu impor, ya, karena kita punya apa pelabuhan, ya pelabuhan internasional. Kan sekarang sudah ada beberapa itu ya perusahaan besar yang bergabung di sana, ya ada lain Indofood dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa tingkatkan di sana. Yang kedua, juga Semarang ini sebagai kota yang paling tengah kalau kita bicara jalur tol dari Jakarta, Surabaya, Semarang ini pintu masuk ke Jawa Tengah, mau ke Solo, mau ke Surabaya, mau ke Jogja, apalagi nanti tol itu nanti pasti akan bersambung sampai ke Jogja. Ini adalah bonus demografi bagi kota Semarang. Ini harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota, utamanya di bidang pariwisata tadi. Om Bambang. Jadi lebih banyak kita bisa mengambil manfaat PAD dari sisi pariwisata. Ini menurut saya yang masih bisa dikembangkan lagi. Ya, ini yang akan menjadi kepala daerah di Jawa Tengah tahun ini itu otomatis akan mendapat tambahan pendapatan karena ada aturan pembagian pajak kendaraan bermotor itu Oke. eh, ditingkatkan lebih besar pada Oh, kabupaten kota ya. Jadi otomatis akan mendapat itu. Nah, tapi oh Mas dari Coyo, provinsi itu ya? orang Dari dari provinsi. provinsi, provinsi. Jadi Wah, provinsi yang turun nanti. Provinsi turun wah apa nggak nangis APBD-nya. nih provinsinya nih Pak Bambang. Zaman Nah, ya kita itu. kan Jadi ya mereka andalannya harus itu. mendapat tambahan lagi. Maka beruntung teman-teman yang di kabupaten kota. Nah, Mas Oke, Yoyo, oke, oke, oke. Oke. kalau bicara mengenai Semarang ya, apapun yang dilakukan, tapi pasti orang tidak akan pernah bisa meninggalkan masalah banjir. Nah, kalau menurut Mas Yoyo, apa yang bisa dilakukan ke depan ya, supaya kalau tidak bisa menghilangkan juga meminimalisir banjir di Kota Semarang? Oke, Om Bambang. Jadi memang banjir ini masalah yang sangat kompleks ya. Saya melihat apalagi akhir-akhir ini, banjir ini ada dua sumber dari banjir. Itu adalah yang pertama rob, yang kedua adalah banjir kiriman dari atas, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggulangi banjir yang rob, itu tentu saja kita butuh tanggul laut. Nah, tanggul laut ini tidak bisa serta-merta pemerintah Kota Semarang bertindak sendirian. Memang harus dibutuhkan kekuatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dulu sebenarnya zaman Pak Om Bambang di provinsi sama Yoyo di provinsi itu pernah ada set plan apa namanya grand design besar pemerintah pusat akan membuat semacam tanggul laut berupa jalan tol di sisi utara yang nantinya akan menanggul Pantura mulai dari apa Pati hingga sampai ke Pekalongan kalau nggak salah itu. Tapi
sekarang baru terlaksana sebagian, dan di sisi Demak sudah terlaksana sebagian. Nah ini kalau sudah tertutup semua, itu insya Allah dari sisi rob itu bisa tertanggulangi. Walaupun pemerintah kota tetap harus terlibat di dalamnya dalam rangka menyusun skema tanggulnya ini. Yang kedua dari sisi atas, itu memang dibutuhkan dua banjir kanal ini, banjir kanal timur, banjir kanal barat, hingga sungai-sungai itu, sungai-sungai kecil, itu memang harus direvitalisasi dengan baik. Ya, pemerintah provinsi ini memang tuh kewenangan pemerintah provinsi masalahnya, Pak Bambang, banjir kanal barat dan banjir kanal timur ini. Itu perawatannya memang harus terus ya dilakukan. Kalau anak-anak muda kemarin pada saat ngobrol sama saya itu mereka ngomong, Pak Yoyo, ingat nggak kalau nonton film di film-film Barat Amerika itu, pada saat kejar-kejaran di sungai itu kan kejar-kejarannya di sungai yang beton. Ya, kejar-kejaran naik mobil bisa dilewati mobil begini. Itu sungainya besar banget padahal kering. Airnya cuma debitnya sedikit. Tapi kenapa dia dibiarkan besar bahkan bisa dipakai balapan? Karena itu dipersiapkan untuk menyiapkan limpahan banjir atau debit air yang besar pada saat nanti datang. Nah, di Semarang ini, kalau Pak Bambang perhatikan, pada saat kering, pada saat panas, itu banjir kanal barat, banjir kanal timur, sedimentasinya ini dibiarkan. Sehingga pada saat hujan deras sekarang ini terkejut, karena memang otomatis itu jadi tidak mampu menampung debit air yang cukup besar. Memang ini pekerjaan yang sangat berat, melelahkan dan membutuhkan biaya besar, tapi harus dilakukan baik oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Dua banjir kanal ini apabila dirawat dengan baik, lurus, lalu semuanya berfungsi dengan baik, pompanya juga berfungsi dengan baik, insya Allah banjir-banjir kiriman maupun rob itu di Semarang sudah bisa teratasi. Dan sebenarnya saya kembali mengungkit keberhasilan Mas Hendi. Mas Hendi ini sudah cukup berhasil menangani banjir, terutama rob, Om Bambang. Di wilayah Genuk, di wilayah mana, Tanah Mas, Tanjung Mas, itu sebenarnya sudah rob sudah hampir hilang. Hanya kalau parah banget robnya baru dia naik. Ini sudah merupakan keberhasilan pemerintah yang lalu dengan cara pompanya bagus, sehat, semuanya bisa dirawat dengan baik, selalu nyala pada saat dibutuhkan, dan tidak terjadi kendala-kendala teknis di lapangan. Hanya kurang sentuhan sedikit saja menurut kami, banjir kanal barat, timur, dan juga sabuk laut itu untuk menanggulangi banjir di Kota Semarang. Sepertinya begitu. Baik, terakhir, seandainya Mas Yoyo akhirnya lancar maju mencalonkan diri sebagai wali kota dan benar-benar terpilih, apa yang kira-kira akan dilakukan? Program-program apa Oke. saja yang akan diprioritaskan? Eh, ya ini sebenarnya ada hal penting yang ingin Yoyok bawa di Kota Semarang, Om Bambang. Jadi keprihatinan terhadap Kota Semarang ini semenjak ditinggal oleh Bapak Sukawi dan juga Mas Hendi, yaitu masalah komitmen pemerintah terhadap amanah undang-undang. APBD pemerintah Kota Semarang tahun 2024 ini untuk urusan pendidikan ini turun jauh, bahkan berada di bawah amanah undang-undang, yaitu berada di bawah amanah undang-undang 20%. Anggaran kesehatan juga sangat berkurang. UHC yang tadinya 140 miliar, sekarang dipangkas hanya tinggal tersisa 40 miliar. Sehingga masyarakat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan itu sekarang banyak sekali mengalami kesulitan pada saat dia berobat. Semangat saya adalah ingin mengembalikan itu tadi, pemerintah Kota Semarang supaya kembali ke kitahnya, yaitu skala prioritas. Yang pertama adalah tentu saja pendidikan, yang kedua kesehatan, sosial,
baru urusan infrastruktur. Kita kembalikan dulu ke sana, ke kitanya. Supaya masyarakat ini sejahtera, terjamin pendidikannya, dan juga terjamin kesehatannya. Itu insya Allah yang ingin saya bawa, Mas. Baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Mas Yoyo Sukawi, atau lengkapnya Alamsyah Satya Negara Sukawijaya SE, anggota Komisi 10 DPR RI dan CEO PSIS Semarang. Mudah-mudahan lancar perjuangannya dan bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat Kota Semarang. Sekali lagi terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.